usikum wa nafsi bittaqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah tibqan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Wa qala ihris ala ma yanfa'uka wa muslim. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara seiman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang tadi dibacakan oleh imam kita, yaitu betapa mahalnya hidayah itu. Buktinya hidayah itu tidak bisa diberikan kepada seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Nuh, seorang nabi dan rasul, bahkan disebut bapaknya tauhid, pun tak bisa memberikan hidayahnya kepada istri dan anaknya. Bahkan istri dan anaknya mati di dalam kekufuran. Demikian juga Nabi Lut, seorang nabi yang digelayuti dengan banyak permasalahan di dalam umatnya. Nabi Lut itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anak putri yang cantik-cantik, bahkan kecantikannya itu tidak ada yang melebihi di negerinya pada saat itu. Tapi karena memang sudah dirusak fitrahnya manusia, terutama yaitu umatnya Nabi Lut pada saat itu, ketika Nabi Lut mengatakan nikahilah putriku. Jadi putrinya bukan putri yang sekarang putri yang cantik di antara di negerinya. Tapi begitulah ketika fitrah sudah dirusak oleh syaitan, sehingga tidak bisa berpikir dengan benar, sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dengan kata-kata kalau bahasa kita, wainu, kami enggak tertarik dengan anakmu. Nah, kenapa? Karena berita yang disebarkan oleh istrinya yang berkhianat, bahwa mengatakan di dalam rumahku ada dua laki-laki yang sangat tampan sekali, ya, dan itu tidak pernah aku lihat kecuali adalah hari ini. Sehingga kaumnya mendatangi untuk na'udzubillah min dzalik, melakukan kekejian dan kemungkaran, tetapi memang sudah hilang, sudah tidak ada. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun tidak bisa memberikan hidayahnya kepada pamannya Abu Thalib yang mati-matian membelain Rasul, tapi di akhir kehidupannya diminta qul ya amil la ilaha illallah. Paman katakan la ilaha illallah, maka bagimu surga. Kalau kita simpulkan begitu, pun itu pun tak terucap dan Abu Thalib mati dalam kekafiran. Alhamdulillah,
Kita ini bukan siapa-siapa, kita ini keponakan Rasul juga enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita. Maka hidayah yang Allah berikan kepada kita ini wajib kita syukuri, wajib betul-betul kita jaga, wajib betul-betul kita pelihara. Kenapa? Karena Rasul menyatakan, maksudnya goncangan hati itu lebih dahsyat daripada gemuruhnya air yang mendidih. Kalau air mendidih itu, kalau ibu-ibu masak air itu, kalau nggak ketahuan paling banter jebol pancinya, kompornya rusak, artinya sifatnya duniawiya saja. Tapi kalau hati sudah terkoyak, ya hati sudah rusak, itu susah sekali, ya berat sekali untuk mengembalikannya. Ya kalau panci bisa ditembel, tapi kalau hati, ya sekian tahun melakukan kesalahan penyimpangan dan menikmati kesalahan dan penyimpangan itu, kalau tidak kemudian betul-betul tubu ilallahi taubatan nasuha, seperti juga tadi yang dibacakan oleh imam kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, sulit rasanya. Makanya jamaah sekalian, jangankan yang pernah melakukan kesalahan dan penyimpangan, semestinya kita ini yang tidak naudzubillah min dzalik, yang tidak ada keinginan melakukan pelanggaran maksiat dan dosa, itu pun semestinya kita sikapi dengan 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah tubu taubatan ilallahi taubatan nasuha, bertobat dengan sebenar-benar tobat. Tapi ingat, makna tobat itu jamaah sekalian tidak mesti habis melakukan kesalahan dan dosa. Ya, sisi lain makna tobat yang mohon maaf menurut saya jarang dipahami oleh kita, Pak, yaitu tobat itu artinya mendekatkan diri. Artinya tobat itu mendekatkan diri itu secara umum, tapi makna tobat yang lain adalah selalu memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah, baik habis melakukan kesalahan ataupun tidak, apalagi habis melakukan kesalahan. Saya ulangi, taubat itu adalah yaitu selalu memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah, baik habis melakukan kesalahan ataupun tidak, apalagi habis melakukan kesalahan. Nah, contohnya Rasulullah setiap hari beristighfar 70 sampai 100 kali, tidak kurang dari itu. Ya, apakah habis melakukan kesalahan? Enggak. Contohnya kita habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita istighfar, astagfirullah. Kenapa? Khawatirnya di dalam sholat kita ada nggak khusyuknya, ada nggak benernya, ada salahnya. Sekali lagi, wajib kita betul-betul bersyukur kepada Allah, karena Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan. Yang itu nggak bisa dilakukan oleh orang tua kita, guru kita, teman, sahabat, saudara kita yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal nggak bisa sholat, nggak bisa zikir, nggak bisa istighfar, nggak bisa sedekah, nggak bisa mendoakan orang lain, nggak bisa menambah pundi amal kebaikan. Ya, nggak bisa tahajud, nggak bisa duha, nggak bisa silaturahim, nggak bisa menuntut ilmu. Kalau kita kemudian diberi oleh Allah kenikmatan masih bisa menambah pundi amal kebaikan hidup, kok tidak kita lakukan? Rugi kita. Ya. Jadi tadi pastikan kita ini dalam keadaan seringlah bertobat. Kemudian hijrah. Hijrah yang kita ambil bukan hijrah makani, tapi hijrah qalbi. Hijrah itu 2, hijrah makani, hijrah tempat. Kalau kita tinggal di satu tempat, di satu wilayah daerah yang di situ semakin hari bisa ngerogoti keimanan ibadah kita, akhlak kita, kita kuat, anak kita gimana, istri kita gimana, keluarga kita gimana? Ya, ternyata semakin hari kalau diterus-teruskan hanya bisa merusak hati kita, iman, ibadah, akhlak keluarga kita, maka kita wajib hijrah meninggalkan tempat itu, karena tidak ada lagi kebaikan yang bisa kita ambil misalkan. Tapi kalau hijrah qalbi itu setiap saat. Kenapa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Karena syaitan itu menggoda manusia, merusak manusia, ya, setiap saat. Makanya hijrah hati adalah setiap saat hendaknya kita lakukan.
kemudian ibadah dengan sebenar-benarnya ibadah. Jadi 3 hal ini termasuk hal yang perlu kita lakukan setiap hari, yaitu taubatan nasuha, hijrah dengan sebenar-benarnya hijrah, dan ibadah dengan sebenarnya ibadah. Insya Allah kita akan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Ya, karena muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jamaah sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri, anak cucu panjenengan semua makin baik, solih. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah sekalian yang berbahagia, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah,